adik-adik di rumah kita sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Iya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita bisa lebih cepat lagi ya Om ya. Boleh Om. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lebih cepat lagi, ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat malam anak-anak. Ketemu lagi dalam Bible Study for Kids. Udah siap semuanya ya? Jangan jalan-jalan, duduk yang manis. Kita mau sama-sama belajar Alkitab pada malam hari ini. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Engkau sudah sertai kami sepanjang seminggu, mulai dari Kamis yang lalu sampai pada Kamis ini. Sebentar kami mau belajar kembali tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Sembunyikan di balik salib-Mu. Tuhan, berikan kata-kata berkat daripada-Mu saja. Engkau juga memberkati anak-anak atau siapapun yang mengikuti pada malam hari ini, sama-sama belajar supaya Tuhan berikan penerangan tentang firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bible Study for Kids pada malam hari ini dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, malam hari ini Bible Study for Kids-nya mengambil judul Jangan Harap Manusia. Ya, ayatnya diambil di dalam Yesaya 2 ayat 22. Nah,
Mungkin ada yang mau siapkan Bible-nya, silakan ya. Tapi Tante sudah siapkan di dalam slide sebelah kanan Tante. Nah, malam hari ini firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Tante sudah kasih garis bawah ya, kata-kata jangan berharap pada manusia. Nah, kira-kira mau bahas apa ya ini ya? Sama-sama ya kita belajar anak-anak. Nah, kalau bicara harap, nah semuanya udah pada tahu ya. Ingat kasus COVID sekitar tahun 2020 ya. Kita berharap COVID itu segera berakhir ya. Kita berharap semuanya kembali normal ya. Kita berharap ini, kita berharap itu ya. Kita berharap semuanya menjadi baik. Kita berharap bisa sekolah lagi. Kita berharap bisa pergi jalan-jalan. Banyak sekali harapan-harapan kita ketika terjadi COVID di tahun 2020. Itulah namanya berharap. Ya, kita berharap ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, banyak ya, ada juga yang menyampaikan ya, kita mengatakan kepada teman, mungkin kita mengunjungi teman yang sedang sakit, kita katakan cepat sembuh ya. Kita berharap teman kita cepat sembuh supaya bisa bermain lagi sama-sama ya. Ya, kita juga berharap bicara sama orang ya, orangnya juga bisa mengerti, berharap aja ya. Berharap kamu ngerti, paham enggak kamu? Nah, seperti itu. Itulah namanya harapan-harapan anak-anak ya. Sekali lagi, harapan itu adalah sesuatu supaya bisa terjadi. Sesuatu yang diinginkan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Itu namanya harapan. Nah, pada malam hari ini Bible Study for Kids-nya mengambil tokoh Yusuf dan kepala juru minum ya. Tokoh dalam Alkitab yang berkaitan dengan judul pada malam hari ini, jangan harap pada manusia, mengambil cerita tentang Yusuf dan kepala juru minum yang terambil di dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Semuanya pasti sudah hafal, sudah tahu ceritanya. Cuman Tante ambil pada poinnya ya. Anak-anak, kalian udah pada tahu kan, Yusuf ini masuk di dalam penjara ketika Raja Firaun memasukkan Yusuf ke dalam penjara karena istrinya tadi itu menyampaikan sesuatu ya. Jadi sebuah kebohongan dibuat oleh istrinya sehingga Yusuf masuk di dalam penjara. Nah, di dalam penjara ya, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti. Mereka akhirnya bercakap-cakap. Ya, mereka ngobrol. Nah, sampailah mereka menyampaikan mimpi mereka masing-masing. Apa? Semuanya udah pada tahu. Nah, kalau kalian melihat di situ juru minum menceritakan bagaimana dia bermimpi dan dia sampaikan semua itu kepada Yusuf dan Yusuf mengartikan tentang mimpi juru minum itu. Di mana dalam 3 hari Raja Firaun nanti akan membebaskan juru minum dan jabatannya dikembalikan lagi. Juru roti berpikir, wah, juru minum menceritakan mimpi. Aku pun juga bermimpi, aku mau ceritakan sama Yusuf. Nah, diceritakan mimpinya itu kepada Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi dari juru roti bahwa dalam 3 hari ke depan juru roti itu akan dihukum. Ya, dihukum gantung di tiang. Nah, anak-anak, setelah 3 hari ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Yusuf itu terjadi beneran ya. Juru minum bebas ya, keluar dari penjara dan ia dikembalikan lagi menjadi juru minum. Jabatan dia yang semula dikembalikan lagi. Dan juru roti seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf tentang arti mimpi dari juru roti, dan itu terjadi beneran anak-anak ya. Juru roti tadi itu akhirnya dihukum oleh Raja Firaun. Anak-anak, di dalam Kejadian 40 ayat 14 seperti yang tertulis di dalam slide sebelah kanan Tante, ya, ada kalimat di situ dituliskan apa? Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya, anak-anak, ini adalah
ucapan Yusuf kepada juru minum. Nah, Yusuf berharap dikeluarkan dari tempat ini, dikeluarkan dari penjara, ya, di dalam rumah yang terkekang ini, ya, jeruji, ya, di dalam penjara yang terkekang, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman sepetak tempat itu aja. Nah, karena apa yang disampaikan oleh Yusuf ketika mengartikan mimpi juru minum itu terjadi sungguhan. Dia dibebaskan dalam 3 hari ke depan dan dikembalikan jabatannya. Istilahnya dia benar-benar bebas. Nah, Yusuf berharap kepada siapa? Kepada manusia. Jelas di dalam ayat ini Yusuf berharap kepada manusia, berharap kepada juru minum untuk menyampaikan apa yang dilakukan, ya, kepada Raja Firaun supaya Yusuf tadi itu dikeluarkan dari dalam penjara. Nah, berikutnya anak-anak, kejadiannya apa anak-anak? Kita baca di dalam Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat. Tuh, tante sudah stabiloin kuning ya, oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Duh, sedih sekali ya. Seperti dalam gambar ini bisa dibayangkan ya, seperti dalam PPT yang sudah tante siapkan ya, seorang anak yang dia berharap sekali, ternyata harapan tinggal harapan ya. Bahkan kesannya tuh sangat mengecewakan ya, harapan tinggal harapan itu tidak pernah terwujud ya. Tadi Yusuf sudah berharap juru minum tadi itu melakukan, berharap sekali anak-anak, berharap Yusuf bisa bebas, bisa kembali seperti sedia kala, tapi ternyata apa? Ternyata Yusuf dilupakan, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 40 ayat 23 ya. Kita melihat berikutnya anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan itu kerjanya sangat luar biasa ya. Dalam 2 tahun berikutnya ternyata Raja Firaun itu bermimpi. Nah, mimpinya aneh. Nah, sampai pada akhirnya pada pagi hari Raja Firaun itu mengumpulkan ya semua para ahlinya ya, berharap ada yang bisa mengartikan. Tapi ternyata tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Nah, sampailah juru minum tadi itu ingat. Nah, ini anak-anak caranya Tuhan ya. Lalu datanglah juru minuman tadi itu memberitahukan ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Padahal Firaun sudah punya ahli-ahli itu cukup banyak dikumpulkan, tapi tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi kecuali Yusuf. Dan inilah caranya Tuhan yang sangat ajaib. Tiba-tiba Firaun tuh bisa mimpi, dan mana mimpinya ini punya arti, yang mana tidak ada semua yang bisa mengartikan, cuman Yusuf. Ya, inilah keajaibannya Tuhan anak-anak. Ketika berharap sama manusia itu tidak ada hasilnya, tapi dengan Tuhan, kesetiaannya Yusuf kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dan Tuhan ya menjawab bagaimana ketulusan hati Yusuf untuk berharap kepada Tuhan. Ada sesuatu yang sangat ajaib. Hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi Firaun ini. Nah, tuh kan rasanya senang sekali seperti dalam gambar ini. Seorang anak yang begitu bahagia sekali, senang ya. Apa yang diharapkan tiba-tiba menjadi sebuah kenyataan ya. Itulah yang dialami oleh Yusuf anak-anak. Di dalam Kejadian 41 ayat 9 tertulis apa? Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ini kalau bukan Tuhan sudah tidak mungkin anak-anak. Caranya Tuhan sangat ajaib ya. Ketika Firaun dapat mimpinya dari Tuhan tuh tidak ada yang bisa mengartikan, padahal banyak sekali ya ahli-ahli yang ada di dalam kerajaan. Sampai Firaun tadi itu sedih sekali. Masa tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpiku? Tapi inilah caranya Tuhan yang sangat ajaib. Yusuf begitu santainya, begitu tenang ketika dia dilupakan oleh juru minum ya. Dilupakan begitu aja. Ketika bebas, senang, bahagia, lupa janjinya. Yusuf tidak mangkel, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak dendam, Yusuf tidak benci.
Yusuf tetap menikmati hari-harinya di dalam penjara. Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tetap fokus kepada Tuhan. Nah, ini dia waktunya. Dan inilah cara Tuhan yang sangat ajaib, ya. Di dalam Kejadian 41 ayat 9 jelas dikatakan, tante kasih garis bawah. Hari ini aku, yaitu juru minuman, menyampaikan kepada Raja Firaun, dia mengatakan apa? Aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Jadi sama Tuhan diingatkan juru minuman tentang janjinya pada saat di dalam penjara, ya. Nah, akhirnya juru minum raja tadi itu memberitahukan bahwa ada Yusuf, yaitu orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Nah, pada akhirnya 2 tahun kemudian Yusuf keluar dari penjara karena dia bisa mengartikan mimpi raja. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian perhatikan, ya. Jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Seperti dalam cerita tadi, ya. Yang mana kalau berharap sama manusia, biasanya akan terjadi apa? Kekecewaan. Seperti tadi, juru minum tadi itu, ya lupa. Sekali lagi tante ingatkan, ya juru minum tadi itu karena begitu bahagia, senang sekali dia bisa keluar, lupa apa yang disampaikan oleh Yusuf dalam penjara. Jangan lupa loh, nanti ceritakan kepada Raja Firaun tentang apa yang aku lakukan. Pada saat itu juru minum sepertinya menjawab, oh ya. Ya, tapi ternyata ndak ingat anak-anak. Sampailah peristiwa, yaitu ketika Raja Firaun bermimpi dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi itu kecuali Yusuf. Inilah caranya Tuhan. Di dalam hatinya Yusuf tidak ada rasa marah, tidak ada rasa jengkel sama sekali terhadap juru minum, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap tersenyum, dia tetap santai, dia tetap menikmati di dalam penjara. Ya, nah itulah anak-anak. Jika kita berharap kepada manusia, kekecewaannya akan kita dapatkan. Tapi di dalam kekecewaan itu kita tidak boleh dongkol, kita tidak boleh sakit hati, kita tidak boleh dendam. Kita tetap belajar untuk mengalir, berjalan. Ada Tuhan, ya berharaplah kepada Tuhan. Nah, yuk sama-sama kita ikutin belajar berikutnya. Apa yang mau kita pelajari lebih lanjut lagi dalam konteks jangan harap pada manusia. Berikutnya anak-anak, seperti dalam PPT di sebelah kanan tante, berharap kepada Tuhan. Si anak ini berpikir, ya, berharap kepada Tuhan. Ada sebuah proses yang harus dilewati. Contohnya aja peristiwa COVID anak-anak. Ditunggu ya, berharap selesai, tapi tidak selesai-selesai. Ya, bahkan di tahun 2021 sangat mengerikan. Ya, ini mana? Harapan tinggal harapan. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, berharap kepada Tuhan. Loh, katanya Tuhan itu bisa tolong. Loh, kenapa? Kok jadi begini? Bahkan mungkin ada suaranya meninggal. Si anak ini berpikir, berharap kepada Tuhan. Ya, jadinya seperti itu. Kalau berharap kepada manusia, ya kadang-kadang juga bisa mengecewakan. Bahkan mungkin sering, tapi kadang-kadang juga bisa menyenangkan. Sesaat bisa iya, oke, tapi juga bisa mengecewakan. Terus gimana ya? Aku mesti gimana ya? Nah, di dalam slide PPT yang tante buat di sebelah kanan ini, anak-anak perlu perhatikan, ya. Sekalipun kita harus menunggu waktu yang sangat lama pun, berharap kepada Tuhan itu adalah yang terbaik, ya. Waktu Tuhanlah yang menjawab anak-anak di dalam pengharapan kita. Beda dengan manusia. Saat kita berharap sama manusia, benar kadang bisa menjadi baik, tapi kadang juga bisa dikecewakan. Seperti dalam cerita Yusuf tadi, ya. Asal hati kita benar-benar dijaga, ya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita nikmati aja waktunya. Sampai waktu Tuhan tadi itu menjawab semuanya. Dan harapan itu menjadi nyata. Beda dengan manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia itu belum tentu bisa dipastikan. Terkadang kekecewaan yang kita terima bahkan seringkali. Ya, tapi kalau sama Tuhan,
harapan dengan Tuhan itu ada sebuah kepastian. Sebab Tuhan itu selalu mengasihi kita, memberikan apa yang kita minta asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa ya, kita berharap kita minta sama Tuhan, ya. Tapi kita tunggu waktunya Tuhan. Dan kalian perlu ingat, itu semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkali-kali Tante sampaikan, ya, di saat Tante menyampaikan firman Tuhan, saat ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Tante ingatkan kembali, asal sesuai dengan kehendak Tuhan, harapan kita itu oleh Tuhan pasti diwujudkan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mungkin diwujudkan. Karena apa? Kedepannya tidak menjadi baik buat kita. Oleh karena itu sama Tuhan, harapan itu tidak diwujudkan. Dan Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan terkadang apa yang kita harapkan ketika itu diwujudkan oleh Tuhan tuh bisa menjadi lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, itulah namanya pengharapan di dalam Tuhan. Beda pengharapan dengan manusia, ya. Kalian bisa melihat di dalam gambar PPT ini, ya. Poin yang pertama. Sekarang kita mau membahas lebih jauh lagi. Berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Jadi poin pertama, kalian ingat bahwa berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Ya, sudah tertulis di dalam firman Tuhan Roma 5 ayat 5. Ya, kalian bisa melihat di dalam gambar itu ya. Si anak yang Tante kasih gambar palang merah itu tadi, ya, kalau berharap sama manusia seperti itu. Ya, tapi coba kalian lihat, ketika berharap sama Tuhan ada proses menunggu sehingga ada sebuah senyum kebahagiaan. Karena apa? Mendapatkan apa yang kita harapkan, mendapatkan dari Tuhan. Ya, seperti yang ditunjuk oleh gambar anak panah. Ingat ya, berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Poin yang kedua, berharap kepada Tuhan itu sudah ada di dalam firman. Jadi ada janji. Di dalam Kolose 1 ayat 5 mengatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Tuh di dalam gambar ya, Tante kasih gambar Alkitab yang kita baca ya. Kita dengar, kita baca seperti kita mendengarkan firman pada saat ini. Ikuti anak-anak firman Tuhan, baik itu di sekolah minggu maupun dalam belajar Alkitab Bible Study for Kids. Banyak janji-janji firman Tuhan itu yang menjadi sebuah kenyataan, dan itu adalah harapan yang benar-benar bisa kita pegang. Ya, ada kepastian ya bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya, banyak sekali mereka yang disembuhkan dengan sangat ajaib. Itu tertulis di dalam Alkitab. Ada itu. Bahkan Tuhan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu juga ditulis di dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itu jelas tertulis ya apa semua yang menjadi harapan-harapan kita. Ya, kita berharap bahwa semuanya ini berlalu. Kita berharap segala kebutuhan kita itu bisa terpenuhi ketika COVID itu terjadi 2 tahun lebih yang lalu. Yang mana semuanya menjadi serba ndak mudah, serba ndak tentu. Orang tua ada yang di PHK. Tetapi anak-anak, ada janji Tuhan bahwa hidup kita itu dicukupi oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Masih banyak lagi janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang mana itu menjadi harapan-harapan kita. Ya, harapan untuk masa depan yang gilang gemilang, harapan yang penuh hidup dalam kemenangan, ada semuanya. Nah, kalian perlu tahu, berharap kepada Tuhan itu sebuah janji yang tertulis di dalam Alkitab. Dan itu janjinya Tuhan adalah ya dan amin. Nah, berikutnya anak-anak, poin yang ketiga. Berharap kepada Tuhan ini kuat
aman bagi jiwa kita, bagi rohani kita. Ibrani 6 ayat 19 menuliskan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, menjadi kekuatan. Ya, harapan kita kepada Tuhan itu menjadikan kekuatan dan rasa aman buat jiwa kita. Karena tadinya di poin yang kedua sudah dinyatakan apa? Ya, poin yang pertama tidak mengecewakan. Poin yang kedua ada janji di dalam Alkitab. Dua poin ini yang membuat bahwa harapan kita kepada Tuhan itu ya menjadikan sebuah kekuatan, rasa aman di dalam jiwa kita. Jadinya tenang. Nah, seperti itu anak-anak. Ingat ya, ada 3 poin ketika kita berharap kepada Tuhan. Ya, yang pertama, berharap kepada Tuhan itu tidak dikecewakan. Dan yang kedua, berharap kepada Tuhan itu ada sebuah janji yang mana janjinya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita sudah membacanya, kita sudah sering mendengar. Dan Alkitab itu adalah sebuah janji iya dan amin. Tuhan pasti mewujudkan asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu sauh yang kuat dan aman. Buat jiwa kita, ada kekuatan buat hidup kita, ada ketenangan, ada rasa aman. Jadi kesimpulannya, sudah Tante sebutkan anak-anak 3 poin. Ketika kita berharap kepada Tuhan tidak mengecewakan, janji yang tertulis dalam Alkitab, kuat dan aman buat jiwa kita. Nah, anak-anak, nyatakanlah semua pengharapan itu kepada Tuhan di dalam doa. Seperti dalam gambar PPT yang sudah Tante siapin ya. Mazmur 38 ayat 16 mengatakan, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Ya, kita berharap, di sini jelas dikatakan Engkaulah yang akan menjawab, Tuhan yang menjawab. Kita nyatakan di dalam doa harapan-harapan kita. Banyak sekali harapan-harapan kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Ya, kita berdoa anak-anak, kita bicarakan sama Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Berikutnya Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kalau kita takut kepada Tuhan, nah berarti kita pasti berharap kepada Tuhan. Tak toleh sana sini ya, tidak ada rasa ingin berharap kepada manusia. Seperti Yusuf ya, dia benar-benar berharap kepada Tuhan anak-anak. Ya, dan dia mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan membuat caranya yang sangat ajaib. Demikian juga kita. Jelas di sini dikatakan Tuhan senang. Tuhan senang sama Yusuf karena Yusuf begitu santainya dia menikmati, sekalipun juru minum tadi itu tidak ingat sama dia. Ya, demikian juga kita belajar ya, kita belajar berharap kepada Tuhan walaupun itu secara nyata kita mungkin belum mendapatkan jawaban itu. Tetapi yakinlah anak-anak, dengan iman yang kita punya, seperti yang tadi poinnya ketiga apa? Kuat dan aman buat jiwa kita. Ya, kita pegang bahwa Tuhan itu tidak mengecewakan ketika kita berharap kepada Tuhan. Dan harapan-harapan kita itu merupakan sebuah janjinya Tuhan kepada kita yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Berharap bisa sembuh dari sakit, berharap dipenuhi untuk kebutuhannya, mungkin kuliah karena papa mamanya dalam kondisi yang memang sedang tidak mudah ya. Banyak harapan-harapan kita, hidup kita ini yang kita alami. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat, berharap kepada Tuhan saja. Ya, di dalam apa? Di dalam doa. Jelas di sini dikatakan Mazmur 38 ayat 16 dan Mazmur 147 ayat 11. Jelas ya anak-anak, dikatakan bahwa kita menyampaikan semua harapan-harapan kita kepada Tuhan itu di dalam doa. Kita sampaikan anak-anak, kita nyatakan semua itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menjawab. Dan Tuhan tuh senang sekali anak-anak buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tuh punya rasa takut kepada Tuhan. Ya, akan menjadi sangat indah sekali. Harapan-harapan kita letakkan di dalam doa, kita wujudkan kepada Tuhan saja.
ya. Dan kita tunggu waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan di dalam harapan-harapan itu Tuhan pasti wujudkan asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang kita harapkan itu terwujudnya Tuhan menyatakan menjawab itu lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, sampailah kita pada ayat masnya. Sudah Tante siapin di sebelah kanan Tante di dalam PPT. Ayat masnya sangat pendek, sangat singkat ya. Kalian hafalkan. Bahkan kalian bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian. Buat teman-teman yang sedang susah, buat teman-teman yang sedang sakit ya. Kalian bisa pakai ayat ini supaya bisa menjadi kekuatan. Ingat tadi di poin yang kedua apa? Tertulis di dalam Alkitab ya. Ada janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita berharap kepada Tuhan yang mana itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, di dalam Mazmur 38 ayat 15a mengatakan apa? Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Tuh, jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan. Nah, kalau berharap kepada manusia biasanya akan dikecewakan. Tapi kalau berharap kepada Tuhan seperti poin Tante tadi yang pertama apa? Ya, tidak dikecewakan. Betul. Poin yang kedua apa tadi? Ada janji yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau berharap sama Tuhan itu pasti diwujudkan. Tapi ada asalnya loh. Apa ya asalnya? Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tidak diwujudkan itu tadi. Jadi jangan kecewa loh, Tuhan, aku berharapnya begini. Kenapa kok jadinya begitu? Karena apa? Tidak sesuai. Harapannya yang kita sampaikan kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mana kedepannya itu tidak baik buat kita. Tuhan sayang loh sama kita, sayang sekali ya. Jadi kalau itu tidak baik sama Tuhan itu tidak akan diwujudkan. Kalau itu baik buat kita, apa yang kita harapkan kok bisa menjadi lebih. Nah, sampai kalian bisa jadi takjub ya, menjadi sangat luar biasa. Nah, anak-anak, sampai di sini belajar firman Tuhannya dalam Bible Study for Kids. Ingat ya, jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. 3 poin perlu kalian ingat. Jika kita berharap kepada Tuhan, tidak dikecewakan. Dan yang kedua, kita berharap kepada Tuhan, ada janjinya Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, itu menjadi kekuatan dan aman buat jiwa kita. Kalau jiwa kita kuat dan aman, hasilnya kemana? Iman kita bisa bertumbuh, ya. Iman kita bisa menjadi sangat luar biasa. Nah, sebelum Tante tutup di dalam doa, ada satu pujian yang sudah Tante siapkan. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan. Keselamatanku
goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ayo kita berdoa ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar kembali dalam Bible Study for Kids dengan judul Jangan Harap Pada Manusia. Engkau mengingatkan kembali pada kami semua malam hari ini untuk kami benar-benar berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami boleh belajar banyak pada malam hari ini. Biar firman yang pada malam hari ini ditaburkan boleh menjadi berkat buat semua yang mengikuti Bible Study for Kids malam hari ini. Boleh melawat jiwa-jiwa Tuhan supaya kami boleh mengerti dan diingatkan kembali untuk hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar anak-anak yang mengikuti pada malam hari ini bersama dengan para orang tuanya, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau mencukupkan segala kebutuhannya, Engkau melindungi, menjauhkan dari segala hal buruk apapun. Tuhan, juga Engkau memberkati apa yang dikerjakan. Berkati anak-anak dalam sekolahnya, lindungi mereka, jauhkan dari segala sakit apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.